Oke, sebelum kita lanjut lebih jauh, penting banget nih kita samain frekuensi dulu. Pembahasan kali ini bukan buat nyerang siapa-siapa ya, sama sekali bukan. Yang mau kita bedah bareng-bareng itu sebuah mindset, sebuah cara pandang beragama yang jujur aja dampaknya tuh kerasa banget di sekitar kita. Yuk kita coba pahami sama-sama. Pernah nggak sih Anda dengar ada yang ngaku paling benar, paling sunnah? Slogan-slogan yang kedengarannya mantep banget, tapi kok ujung-ujungnya malah bikin kita saling sikut-sikutan. Nah, sebenarnya ada apa sih di balik semua itu? Nah, sumber pembahasan kita kali ini, wah, ini ngebuka sesuatu yang jarang banget diomongin terang-terangan. Jadi, di balik teriakan-teriakan paling benar itu, ternyata ada sesuatu yang lebih dalam, lebih kompleks. Dan jujur ya, kadang bikin kita jadi mikir, bahkan mungkin resah. Inilah inti yang mau kita kupas tuntas. Oke, sekarang kita masuk ke akarnya ya. Masalahnya tuh seringkali berawal dari sini nih. Cara pandang yang super simple. Agama itu seolah-olah cuma hitam dan putih. Nggak ada abu-abu, nggak ada ruang buat beda pendapat. Coba deh kita lihat perbandingannya. Di satu sisi ada pandangan yang kaku banget kan? Pokoknya kalau nggak sunnah ya bid'ah, nggak tauhid ya syirik, lurus atau sesat, udah cuma itu pilihannya. Tapi, coba kita lihat realitasnya. Sejarah Islam kita itu udah 1400 tahun loh, dan isinya itu justru para imam besar yang hebat-hebat, yang beda pendapat tapi tetap saling respek. Pandangan yang hitam putih tadi itu, ya ampun, seakan-akan menghapus semua kekayaan pemikiran itu. Nah, ini dia poin kuncinya. Bahaya yang paling besar itu katanya bukan dari orang yang nggak tahu. Justru bahayanya datang dari keyakinan yang keliru, tapi dibungkus sama rasa, sayalah yang paling benar. Itu dia, arogansi yang nggak kelihatan, yang tersembunyi. Terus, kritik berikutnya apa? Pendekatan kayak gini tuh seringkali motong yang namanya sanad. Sanad itu apa sih? Gampangnya, itu kayak rantai ilmu yang nyambung terus. Dari guru ke murid, dari generasi ke generasi, sampai ke sumber utamanya. Nah, kalau rantai ini diputus, dianggap nggak penting, agama kita tuh jadi kayak bangunan keren tapi nggak punya pondasi. Kelihatannya canggih, tapi begitu kena guncangan dikit, langsung amruk. Rapuh banget. Oke, sekarang kita masuk ke bagian kedua yang, wow, ini penting banget. Disinilah terjadi pergeseran yang bikin khawatir. Fokusnya itu pindah, dari inti ajaran sunnah pindah ke hal-hal yang sifatnya cuma teknis. Jadi sunnah itu seakan-akan cuma jadi checklist ibadah. Fokusnya jadi cuma soal gerakan sholatnya udah pas atau belum, bacaannya udah bener atau enggak, jenggotnya udah sesuai ukuran atau belum, simbol-simbol luarnya aja yang dikejar, sementara ruhnya, jiwanya, malah ketinggalan. Padahal ya, ini yang sering banget kita lupain. Sunnah terbesar itu apa sih? Ya akhlaknya Nabi, karakternya beliau, kelembutannya, kasih sayangnya yang gak pandang bulu, belas kasihnya ke semua makhluk, itulah puncak dari sunnah. Wah, dalam banget ya kalimatnya. Ini kayak tamparan keras buat kita semua. Tanpa kelembutan, kita bisa-bisa kehilangan inti dari sunnah itu sendiri. Jadi, akhlak itu bukan pilihan teman-teman, itu syarat mutlak. Terus, apa jadinya kalau agama cuma jadi daftar, ini boleh, itu nggak boleh yang kaku? Ya ibadah kita jadi kayak robot, bergerak, tapi nggak ada rasanya, nggak ada jiwanya. Dan yang lebih parah, orangnya bisa jadi keras, gampang khawatir, dan lihat orang lain tuh bawaannya curiga terus. Oke, tadi kita udah ngomongin soal ideologinya ya. Sekarang, yuk kita lihat dampaknya di dunia nyata. Gimana sih cara pandang ini benar-benar merusak hubungan kita di masyarakat? Dan ini bukan cuma teori loh, ini kejadian beneran. Masjid jadi rebutan, pengurusnya saling tuduh. Tradisi kayak tahlilan atau maulid tiba-tiba dicap salah. Yang paling sedih, hubungan keluarga bisa sampai putus cuma gara-gara beda pemahaman. Ini nyata banget dan jujur menyedihkan. Dan disinilah tragedinya. Sunnah yang seharusnya jadi sumber kasih sayang, yang seharusnya bikin kita bersatu, malah dipelintir jadi senjata. Senjata buat apa? Buat menghakimi orang lain, buat misahin kita semua. Oke, kita udah lihat masalahnya, udah lihat dampaknya. Sekarang, jangan cuma berhenti di situ. Mari kita lihat solusinya. Gimana sih seharusnya kita memaknai sunnah yang sejati itu? Ini ironis banget loh. Kata para ulama, justru orang yang paling getor, paling kenceng teriak-teriak, kamu nggak nyunnah, bisa jadi malah dia yang paling jauh dari esensi sunnah. Kenapa? Karena esensi sunnah itu rendah hati, bukan merasa paling tinggi. Nah, coba lihat perbandingan ini. Keren banget kan rangkumannya? Di satu sisi ada sunnah lisan yang isinya menghakimi, keras, bikin pecah belah. Di sisi lain ada sunnah hati,
yang sifatnya merangkul, lembut, dan penuh kasih sayang. Beda banget kan? Jadi, apa sih esensi sunnah yang sejati itu? Ya, ini dia. Pertama, akhlak yang baik. Lalu rahmat yang luas, yang nggak pilih-pilih. Kebijaksanaan, bukan asal bertindak. Kerendahan hati, bukan kesombongan. Dan yang terakhir, cinta. Cinta yang tulus ke sesama umat. Ini kalimat penutup yang benar-benar nonjok. Sunnah yang sejati itu tempatnya bukan di lisan yang paling pede ngerasa benar, tapi justru di hati yang paling gemetar, paling takut kalau sampai harus menghakimi orang lain. Jadi, pertanyaannya sekarang kembali ke kita. Ke saya, ke Anda, ke kita semua. Coba kita tanya ke diri sendiri, sejujur-jujurnya. Sunnah yang mana sih yang selama ini kita jalani? Sunnahnya lisan atau sunnahnya hati?